kerasa ya kita sudah ada di hari Minggu lagi. Waktunya kita beribadah. Walaupun dari rumah, Kak Adet yakin adik-adik tetap semangat dan penuh sukacita. Untuk ibadah hari ini kita akan dipimpin bersama Kak Adet, Ada, dan juga Kak Beatrice. Nah, pemusik kita ada Kak Mahira. Nah, biar lebih semangat lagi, kita mau angkat pujian ya sambil gerakan badan. Kayaknya udah lama nih gak bergerak, gak olahraga kan? Nah, kita mau angkat pujian, dikepak-kepakan tangannya. Lalu kita medley dengan lagu Sekolah Minggu Paling Yahut. Pakai gerakan ya, yuk kita berdiri. Wah, adik-adik masih semangat ya. Tadi gerakannya, oke sekali. Nah, kita akan memasuki ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan saat teduh sejenak. Adik-adik boleh ambil sikap berdoa untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengangkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau berterima kasih, Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Yuk Kak Mahira. Bapa Engkau sungguh baik.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, jagalah pikiran kami agar tak sesat di jerat penarik duniawi, tetapi bimbing kami menikmati firman-Mu, hukum-Mu, dan sinarilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan, ya Tuhan. Amin. Adik-adikku sekolah minggu, mari kita dengarkan nats epistel kita yang dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, sekarang waktunya kita membaca epistel kita untuk minggu ini. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab kan? Ya, coba diangkat Alkitabnya. Oke, kita buka ya. Epistel kita untuk minggu ini ada dari kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Kadet ulang ya. Ada di Matius 15 ayat yang ke-24 sampai ke-28. Nanti kita akan membacanya secara responsoria atau berganti-gantian. Kak Adet baca ayat 24, nanti adik-adik di rumah dan Kak Mary dan Kak Beatrice akan membaca ayat selanjutnya. Ayat terakhir kita baca bersama-sama ya. Kak Adet mulai ya. Matius 15 ayat 24 sampai dengan 28. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kita baca bersama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya kita akan angkat pujian Tuhan Yesus si Parmahan dari buku ND 211. Kita sama-sama belajar ya lagu dari buku ND. Yuk, Kak Mahira. Tuhan Yesus si Parmahan. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru dado, Yesus kok di horo aku, sai ibu tono kubo, sai ibu tono kubo, sai ibu tono kubo, Yesus kok di horo aku, sai ibu tono kubo. Mari kita berdoa. Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ungkapan bijak berkata, orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Ungkapan itu adik-adikku mau menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang luar biasa itu justru dinilai dari tindakan dan perbuatannya. Orang yang luar biasa itu justru dinilai dari apa yang dia mampu lakukan, apa yang dia mampu praktekkan, dan apa yang sesungguhnya mampu dia tunjukkan di tengah-tengah kehidupannya. Bukan lewat kata-kata, tetapi lewat karya nyata. Adik-adikku, dalam nats kita hari ini, Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu pertanyaan yang sama juga ditanyakan untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan pertanyaan ketiga, Yesus juga bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Adik-adikku yang terkasih, ada 4 kata yang digunakan menyatakan kasih di dalam Alkitab kita. Yang pertama adalah kasih agape, kasih yang ilahi. Yang kedua, kasih phileo, kasih persahabatan. Yang ketiga, kasih storge,
kasih persaudaraan. Dan yang keempat, kasih eros, yaitu kasih hubungan antara pria dan wanita. Lalu Yesus bertanya kepada Simon Petrus dalam nats ini sampai 3 kali. Yesus menggunakan kata kasih agape. Lalu Petrus yang menjawab sampai 3 kali. Dia menjawab dan menggunakan kata kasih phileo. Yesus bertanya kepada Simon Petrus yang pertama sekali kita mau melihat. Yesus mau melihat seberapa fokuskah Simon Petrus mengikut Yesus. Yang kedua, Yesus bertanya kepada Petrus dengan menggunakan kata kasih agape. Lalu Petrus juga menjawab dengan kasih phileo. Itu mau menyatakan Yesus mau membongkar apa yang menjadi prioritas kehidupan seorang Simon Petrus. Apa yang menjadi prioritas kehidupannya untuk mengikut Yesus. Dan bagaimana konsepnya yang sesungguhnya menjadi pengikut Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Karena Yesus tahu bahwa perjalanan keinginan Simon Petrus selalu dibayang-bayangi oleh keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Dia selalu dibayang-bayangin oleh keinginan-keinginan dunia ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi dirinya sendiri menjadi sebuah prioritas di tengah-tengah kehidupannya. Lalu yang ketiga, Yesus bertanya dengan menggunakan kata kasih agape. Lalu Petrus menjawab juga dengan kata kasih storge. Lalu Yesus membongkar, memperbaharui hidup dari Simon Petrus. Petrus menjawab, Tuhan, Engkau maha mengetahui semuanya. Itu artinya Petrus sudah menyadari, Petrus sudah membuka, Petrus sudah membiarkan kehidupannya fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dalam nats ini, Yesus memutarbalikkan, membongkar karakter kehidupan Petrus sehingga hidupnya begitu berharga di mata Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah kehidupan Simon Petrus yang menjadikan khotbah kita pagi hari ini mau menggerakkan hati kita agar kita melihat bagaimana kehidupan kita sesungguhnya, bagaimana Tuhan menginginkan kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak sekolah minggu berkarya melalui perjalanan kehidupannya. Anak-anak sekolah minggu mampu saling menerima, mampu saling melayani, mampu menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Adik-adikku yang terkasih, hal yang terakhir yang mau disampaikan firman ini bagi kita, yang mau diingatkan melalui khotbah pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut, adik-adikku sekolah minggu diminta menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, berintegritas, dan mampu berkata, aku hanya mengasihi Tuhan. Hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupku menjadi saluran berkat Tuhan. Ingatlah, ketika engkau dipilih Tuhan, ketika adik-adik sekolah minggu diurapi Tuhan, ketika adik-adik sekolah minggu diberkati Tuhan, Tuhan inginkan adik-adik hidup dalam kasih, mengasihi saudara-saudaramu, mengasihi orang tuamu, dan mengasihi sesamamu, terlebih-lebih mengasihi Tuhan sebagai juru selamat.
selamat hidup di dalam kasih, selamat menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Amin. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak-Mu sekolah minggu, agar kiranya menjadi murid-murid Tuhan yang setia, mengikut Tuhan, hidup di dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitarnya, terlebih-lebih setia mengasihi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Tuhan ingatkan untuk senantiasa berserahannya kepadamu dan menjadi pengikut Kristus yang setia di tengah-tengah dunia ini, menjadi saluran berkat-Mu. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah situasi perjalanan kehidupannya. Berkati mereka dalam studinya. Berkati mereka di rumah masing-masing. Jauhkan dari segala penyakit. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan anak-anak sekolah minggu, supaya mereka senantiasa dipenuhi sukacita. Berkati orang tuanya, berikan hikmat kebijaksanaan, cukupkan segala keperluan mereka, agar mereka membimbing anak-anaknya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak kami yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah atas kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, jikalau ada yang terbaring sakit, biarlah kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah tubuhnya, mengangkat setiap penyakit dari tubuhnya, sehingga dia dipenuhi sukacita. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mau mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat, dan mereka senantiasa takut akan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah memberikan hati dan pikirannya melayani Tuhan. Biarlah kiranya bertambah-tambah sukacita di tengah-tengah kehidupannya, agar melalui tugas dan pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Roni Simarangkir. Gimana firmannya? Nah, adik-adik siapa nih yang mau menjadi domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, mau ya. Apalagi Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita dan juga sudah mengorbankan nyawanya untuk menghapus dosa kita. Nah, sebelum lagu penutup, Kak Adet mau mengingatkan lagi, jika adik-adik mau mengumpulkan persembahan, dapat mengumpulkan kepada Sintua wilayahnya masing-masing, atau dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar ini, atau scan barcode yang ada di layar ini. Ya, jadi adik-adik jangan lupa ya untuk persembahan saat mentransfer boleh dikasih note atau catatan persembahan sekolah minggu. Oke? Nah, sebagai lagu penutup kita akan angkat lagu pujian Tuhan adalah Gembalaku. Yuk, Kak Mahira.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Beatrice. Iya Kak. Nah, sekarang kita akan kreativitas, benar nggak Kak Beatrice? Kalau untuk kelas kecil, kreativitasnya apa ya Kak Beatrice? Nah, untuk adik-adik kelas Joshua, Samuel, dan Daud, kita mau nonton film nih. Nanti adik-adik nonton filmnya dari awal sampai akhir ya. Kak Beatrice nanti di akhir akan kasih satu pertanyaan. Pertanyaannya apa Kak Nah, Beatrice? pertanyaannya, ada berapa domba yang memakai kalung emas di film itu? Kalau kelas besar Mbak? Kalau kelas besar ya tadi Amang cerita tentang kasih ya. Nah adik-adik, Kak Mary mau adik-adik menjawab ya pertanyaan Kak Mary. Di dalam Alkitab diceritakan tentang kasih ya. Nah adik-adik bisa menjawabnya dengan membaca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nanti dituliskan ya, kasih itu apa aja ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya untuk kreativitas kelas besar. Baik adik-adik. Nanti kita kirim ke grup WA. Ya, ke grup WA-nya masing-masing ya. Jawabannya boleh ditulis di kertas. Ya. Nanti ditunjukkan kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Oke adik-adik ya. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Komik Alkitab Anak. Daud menjadi gembala domba. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 33 sampai 36. Ayah Daud bernama Isai. Ia mempunyai banyak domba. Bapak Isai memerintahkan agar Daud menjaga domba-dombanya. Orang yang menjaga domba disebut gembala. Daud adalah seorang gembala. Daud dan domba-dombanya selalu bersama. Tiba-tiba datanglah singa yang lapar. Singa itu datang dan mengejar domba-domba yang ketakutan. Singa itu akan menerkam seekor domba. Daud berlari sekuat tenaga mengejar singa itu. Singa itu akan memakan domba, tetapi singa itu kaget melihat Daud.
Singa itu menjadi marah dan berlari menyerang Daud. Ketika singa itu mulai mendekat, Daud dengan cepat memukul singa itu. Lalu singa itu pun terjatuh dan kalah. Daud berhasil menyelamatkan dombanya. Domba-dombanya tidak perlu takut lagi karena ada gembala, yaitu Daud. Jesus, deep down my heart, I love you, Jesus, deep down my heart.